Berbicara tentang kota Soto, tentunya tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Lamongan, salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang masuk wilayah gerbang Kertasusila ini, mempunyai banyak potensi budaya dan sektor pariwisata yang dapat dikembangkan oleh sumber daya manusianya. Melihat dari kebudayaan yang kental dan bukti-bukti peninggalan sejarah, menjadikan kota Lamongan memiliki banyak cerita di dalamnya. Bermula dari pemuda yang bernama Rangga Hadi yang diberi julukan Mbah Lamong oleh masyarakat sekitar daerah ini. Dikarenakan pandai ngemong rakyat, pandai membina daerah, dan mahir menyebarkan agama Islam serta dicintai oleh seluruh rakyatnya, dari asal kata Mbah Lamong, kawasan ini lalu disebut dengan Lamongan. Banyaknya peninggalan sejarah seperti candi, prasasti, monumen, dan situs bersejarah lainnya menjadikan bukti kuat tanah Lamongan mempunyai banyak peradaban yang kuat pada masanya. Untuk memvalidasi informasi dan menambah pengetahuan tentang sejarah peradaban Lamongan, saya melakukan wawancara ke beberapa kalangan narasumber. Asal-usul penyebutan atau penyematan nama Lamongan menjadi sebuah kabupaten Lamongan itu tidak terlepas dari adipati pertama Lamongan, yaitu Mbah Lamong atau yang sudah mendapat gelar Adipati Surakarta. Bahwa kiprah atau peran dari Mbah Lamong sendiri di masyarakat ketika menyebarkan agama Islam, masyarakat setempat sudah merasa terlindungi, masyarakat setempat sudah merasa diayomi, sudah istilahnya bisa ngomong penduduk, bisa ngomong masyarakat, maka oleh masyarakat setempat Mbah Rangga Hadi atau Adipati tadi mendapat gelar Mbah Lamong. Kemudian karena beliau diri sudah menjadi Adipati pertama di kabupaten tersebut, maka otomatis daerah yang beliau tempati diberi nama dengan nama beliau, yaitu nama Lamongan, atau disebutkan kepada nama beliau yaitu Mbah. Itu tentang sejarah atau asal usul penyebutan atau penamaan Kabupaten Lamongan dengan nama kabupaten dengan nama Lamongan. Jadi di Kabupaten Lamongan banyak sekali tokoh-tokoh penting yang ikut memajukan, ikut membangun peradaban di Kota Lamongan. Akan saya singgung atau saya cuplik satu saja salah satu tokoh yang masih ada hubungan dengan Kabupaten Lamongan, yaitu Mbah Sabilan. Yang mana Mbah Sabilan ini merupakan tatib atau penasihat dari Adipati Lamongan yang ketiga, yang bernama Adipati Panji Puspa Kusuma. Yang mana Mbah Sabilan ini ikut berperan dalam mengatur peraturan yang ada di Kabupaten Lamongan. Salah satunya adalah tentang acara lamaran. Yang mana di Kabupaten Lamongan ini ada sesuatu yang unik sekali, yang mana mungkin di daerah lain itu pihak laki-laki yang melamar perempuan, tapi untuk di Kabupaten Lamongan adalah dari pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki. Hal tersebut atas usulan dari Mbah Sabilan tersebut, yang mana ada kisah, yaitu salah satu adipati yang ada di Majapahit atau daerah Kediri sana yang bernama Adipati Wirasaba punya dua orang putri, satu bernama Putri Andanwani dan yang satu Putri Andansari. Yang mana kedua putri tersebut jatuh hati pada kedua putra dari Adipati Panji Puspa Kusuma yang bernama Raden Panji Laras dan Raden Panji Wilis. Akhirnya atas saran dari Mbah Sabilan, maka si pihak perempuan harus melamar pihak laki-laki dengan mahar atau dengan syarat membawa dua buah gentong dan dua buah tikar, yang mana itu hanya filosofi agar kedua putri tersebut mau memeluk agama Islam. Yang mana dua buah genduk atau gentong tadi itu melambangkan tempat wudhu, sedangkan dua buah tikar tadi melambangkan tempat sholat. Itu
tentang sekilas tentang biografi Mbak Sabila yang merupakan salah satu tokoh penting yang ikut membangun peradaban di Kabupaten Lamongan. Oke, mengenai situs sejarah, situs budaya, cagar budaya yang ada di Kabupaten Lamongan sangat banyak sekali, khususnya di daerah Gimbang, daerah yang dulu menjadi jalan, istilahnya kalau zaman dahulu itu jalur sutra atau jalan peradaban, jalur perdagangan antara Majapahit ke Lamongan itu banyak sekali. Tapi saya lebih memfokuskan pada salah satu cagar budaya, situs budaya yang kental erat kaitannya dengan Mbah Lama, yaitu dua buah gentong yang sampai sekarang masih tersimpan rapi di kompleks Masjid Agung Lamongan, yang mana dua buah gentong tersebut adalah sebagai syarat dari Adipati Lamongan ketika acara lamaran putranya, yaitu Raden Panjilaras dan juga Raden Panjiliris. Itu sekilas tentang salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten. Pesan saya, pesan moral pada para generasi muda sekarang, jangan melupakan sejarah, jaga nama baik alma mater kabupaten, rawat peninggalan sejarah dengan baik, dan jadilah pemuda yang bangga akan warisan budaya setempat atau budaya lokal, agar kekayaan budaya, khazanah budaya kita tidak direbut oleh wilayah lain, oleh bangsa lain. Itu pesan moral yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin yang membedakan antara soto yang ada di Lamongan dengan soto yang ada di daerah lain itu mungkin adalah koyanya, dan mungkin sebagian orang di luar sana di Indonesia bahkan itu mengenal Lamongan itu bukanlah sebuah kota, namun mengenal Lamongan adalah sebuah makanan, bahkan mengenalnya itu makanan soto Lamongan, dianggap sebagai makanan bukan sebagai daerah, seperti itu. Jadi soto Lamongan emang identik dengan soto karena memang waktu itu memang soto itu menjadi makanan sehari-hari orang Lamongan, seperti itu. Dan yang membedakan itu adalah koyanya itu. Iya, itu benar sekali, bukan isu, tapi itu berkaitan erat dengan cerita rakyat atau cerita sejarah yang ada di Lamongan. Jadi waktu itu karena ada penyebaran Islam di daerah Lamongan, jadi Sunan Giri III atau Sedamargo itu sedang menyebarluaskan agama Islam di wilayah Lamongan, khususnya sekarang itu wilayah Glagah. Nah, waktu itu karena ada halangan, ia berkunjung ke rumah Mbok Rondo, di mana Mbok Rondo itu namanya Dewi Asika. Nah, akhirnya karena lama berbincang-bincang, ya akhirnya pamit pulang. Nah, pas pamit pulang, ia lupa bahwa kerisnya itu tertinggal di rumah Dewi Asika. Sehingga mau tidak mau, karena keris itu tuh adalah keris senjata andalannya Sedamargo, maka Sedamargo itu memerintahkan muridnya yaitu Ki Boyopati untuk mengambil keris tersebut. Nah, untuk mengambilnya ternyata Ki Boyopati itu tidak ingin langsung ke rumah Dewi Asika dari depan rumahnya. Dia ingin mengambilnya dengan jalan yang ampuh gitu, dengan cara jurusnya, yaitu bisa langsung ke tempatnya Dewi Asika, langsung di depan keris tersebut. Nah, akhirnya si Ki Boyopati itu langsung mengambil dengan jurusnya, dan akhirnya Dewi Asika pun kaget, dan akhirnya Dewi Asika itu berteriak maling gitu. Terus akhirnya si Ki Boyopati itu juga panik, terus dikejar sama warga. Nah, pas dikejar sama warga, ia akhirnya itu menemukan sebuah kolam lele, dan akhirnya mau gak mau dia masuk ke kolam tersebut karena biar selamat dari amukan warga. Dan mungkin warga setempat yang ngejar itu mengira bahwa Ki Boyopati itu sudah meninggal gitu, karena di tambak itu atau di kolam itu tuh banyak banget lele
Dan karena kita tahu sendiri ya, lele itu kalau ada musuh atau ada orang itu langsung mematil gitu. Jadinya masyarakat setempat itu menganggap kalau si Ki Boyopati itu sudah tewas, padahal lele tersebut justru menyelamatkan Ki Boyopati dan membawa ke tepi tambak. Dan akhirnya sejak saat itu Ki Boyopati bersumpah bahwasannya anak turunnya nanti itu tidak akan makan lele, dan apabila memakan lele maka kulitnya itu akan muncul bercak putih seperti itu. Jadi seperti itu cerita singkatnya. Oke, sebenarnya bicara tentang situs itu banyak sekali situs yang menggambarkan perkembangan tentang Lamongan, perkembangan dan sejarah tentang Lamongan. Khususnya yang seperti kita ketahui bahwasanya Lamongan itu terbagi dari 4 wilayah, yaitu Lamongan Selatan, Lamongan Utara, Timur, dan Barat. Namun perkembangan sejarahnya itu terdiri dari antara di Lamongan Selatan dan Lamongan Utaranya, di mana yang awal mulanya itu ada di Lamongan Selatan. Yang seperti kita ketahui, mungkin teman-teman juga tahu kan ya, Kerajaan Majapahit, dan yang terkenalnya yaitu Raden Wijaya dan juga Gajah Mada yang memiliki Sumpah Palapa untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Nah, di balik cerita itu semua, waktu itu Gajah Mada itu pernah memiliki masa lalu yang cukup kelam atau cukup menyedihkan, karena waktu itu dia itu saat dikandung oleh ibunya yaitu Dewi Andongsari. Waktu itu Dewi Andongsari itu melarikan diri ke daerah Lamongan Selatan, tepatnya di Gunung Ratu, yaitu berada di Desa Ngimbang. Nah, di waktu itu akhirnya Gunung Ratu itu menjadi tempat Gajah Mada lahir dan juga dibesarkan. Dan waktu itu memang ibunya itu hanya karena diusir di kerajaan, maka ibunya itu lari ke Gunung Ratu mengasingkan diri bersama 2 hewan kesayangannya, yaitu kucing Condromowo dan juga musang putih. Dan waktu itu awal mulanya karena memang ibunya itu merasa tertekan ya, karena ada ular yang melilit si Gajah Mada waktu kecil, dan mereka ibunya mengira kalau musang dan kucingnya itu membunuh Gajah Mada. Padahal Gajah Mada itu justru dilindungi oleh ularnya. Sehingga karena rasa bersalahnya Dewi Andongsari, ia itu bunuh diri di Gunung Ratu tersebut. Hingga akhirnya sekarang Gunung Ratu itu menjadi situs untuk makam Dewi Andongsari, dan sekaligus di sana juga ada pakaian Dewi Andongsari ketika dia diusir dari kerajaan, seperti itu. Dan di Lamongan Selatan juga ada situs bersejarah berkaitan dengan Kerajaan Airlangga. Mungkin Kerajaan Airlangga itu terbentuk sebelum Majapahit ya. Nah, waktu itu Candi Patahan itu diekskavasi pada tahun 2013 dan bertempat di Desa Patahan, Kecamatan Sambeng. Kemudian kita bergeser ke Lamongan Utara, karena memang Lamongan Selatan itu identik dengan kerajaan. Nah, Lamongan Utara itu lebih maju lagi, atau abadnya itu lebih berkembang lagi, karena setelah kita ketahui kalau belajar IPS kan, setelah Hindu maka ada penyebaran Islam. Nah, di Lamongan Utara itu ada yaitu makam Sunan Derajat dan juga makam Sendang Duur, di mana Sendang Duur ini memiliki keterkaitan juga bahwasanya pernah membawa masjid dalam satu malam, dan Sunan Derajat ini merupakan keluarga atau masih berhubungan erat dengan Sunan Giri, seperti itu. Dan tentunya di Lamongan pusatnya atau Lamongan Utara ini, Lamongan pusatnya, itu ada makam Mbah Lamong, yaitu pendiri Lamongan, dan di Maduran itu ada makam Joko Tingkir, seperti itu. Jadi mungkin yang terakhir aku ada parikan, yaitu nang Lamongan ora lali mangan goboran. Ayo cah, ojo lali dolen nang Lamongan. Matur suwun. Setelah mendapatkan informasi yang jelas dari beberapa narasumber, kita menjadi lebih tahu bahwasannya Lamongan merupakan salah satu faktor penting peradaban manusia di tanah Jawa. Dengan demikian jelas,
bahwa perkembangan daerah Lamongan sampai saat ini menjadi lebih pesat mengikuti arus perkembangan zaman. Oleh karena itu, tugas kita hanya perlu menjaga dan juga turut melestarikan apa yang sudah ditinggalkan oleh para pendiri Lamongan. Menjaga bukan berarti memiliki, melestarikan bukan berarti memperbanyak jumlahnya. Kita hanya berusaha mewujudkan pesan leluhur apa yang telah diwariskan dari kita, oleh kita, untuk Lamongan. Menuangkan nilai-nilai sejarah Lamongan dengan bentuk visual ini berharap akan menjadi peninggalan bagi generasi penerus dan representasi wujud nyata dari history of